Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari raya kedua Idul Adha, Allahumma amin, Allah memberkahi rezeki sehingga saya dan istri saya bisa berkorban hewan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menerima doa saya dan doa istri saya sehingga limin luntur kepada anak saya dengan doa Bismillahi Allahu Akbar Allahumma wa minkalaka Allahumma takhobal mini Kiai Purwati Kiai Amung. Dengan menjemput asma Allah, Allah yang maha besar, Allah maha besar, saya berkorban untuk Allah dan milik Allah, dan semoga korban saya diterima oleh Allah. Pada kesempatan ini, setelah ini ya, semua musimnya orang suka makan daging korban, yaitu pesta ya, nyate, gulai, tongseng dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya kasih wawasan bagi yang terpuruk ekonominya ya, itu bahwa setiap rumah itu ya, setiap rumah, setiap toko, setiap warung ya, kemudian setiap kantor atau ruangan kantor atau di dalam pabrik industri itu ada penunggu goibnya yang disebut Kyai Danyang cikal bakal brengrekso ana jero omah, atau Kyai Danyang cikal bakal brengrekso kang rumeksa ana ing warung atau konter atau kantor atau pabrik dan sebagainya dan sebagainya. Di situ kalau Anda dengan ikhlas, rajin, berjamaah secara goib dengan jawab, ayo Kyai Danyang, penunggu rumah atau pabrik atau konter atau restoran, kita berjamaah bersama menghadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menyembah Dia, dan kita supaya dipercepat terkabulnya doa saya sehingga saya terlilit hutang ini bisa terlunasi dengan cepat dengan bantuan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa yang goib, karena goib dengan goib itu lebih cepat terkabulnya daripada kamu tanpa jamaah dengan goib, karena Tuhan Yang Maha Esa adalah goib. Secara logikanya seperti itu. Nah, setiap rumah ya, setiap ruangan itu ada penunggunya, dan penunggu-penunggu itu ada bisa berwujud manusia, penunggu rumah, pabrik, toko, restoran, toko kantor juga bisa berwujud manusia, bisa berwujud hewan, bisa berwujud hantu, jin, setan, iblis dan sebagainya, atau bahkan bisa berwujud manusia, kepalanya, tubuhnya hewan ya. Jadi ada yang berwujud manusia kepalanya tapi tubuhnya hewan, kemudian ada yang kepalanya hewan, tubuhnya manusia, kebalikannya. Itulah penunggu dari setiap rumah atau pabrik, konter, restoran dan sebagainya. Bahkan di tempat beribadah pun ada makhluk goibnya yang disebut jin ya. Bisa disebut jin kafir atau jin beragama, itu kan macam-macam. Disitulah bisa diajak kerjasama. Jadi setiap rumah ya, setiap rumah itu ada penunggunya. Nanti bagi yang ingin minta tolong kepada saya bisa melihat langsung wujud dari goib penunggu rumahnya ya. Jadi setiap rumah seperti itu. Rumah saya yang di bawah ini ya, di rumah saya di bawah ya, di rumah yang di bawah ya, itu ada penunggunya, dan di rumahmu juga ada kan gitu. Jadi di setiap toko, warung, restoran, pabrik itu ada penunggunya ya, dan seperti rumah-rumah seperti itu ya. Dan bahkan ini di rumah saya di atas, di pusatnya Padepokan ini
jaga penunggunya. Jadi caranya nanti kamu bisa ambil tanahnya 3 genggam dari lingkungan halaman rumahmu, 3 genggam, bawa ke sini. Nanti dengan izin Tuhan Yang Maha Esa kamu bisa melihat wujud dari penunggu rumahmu. Kalau toko ya ambil aja tanah 3 genggam. Kalau pabrik atau kantor ambil aja tanah 3 genggam. Nanti kamu langsung bisa melihat wujud penunggu rumahmu, ya. Dan di situ nanti bisa diajak kerjasama berjamaah untuk beribadah, untuk membantu keterbukaan Anda. Hutangnya ratusan juta rupiah atau miliaran rupiah, terpuruk proyeknya, tendernya, bahkan tertipu ya oleh rentenir ya, atau tertipu sampai rumahnya tersita bank, jatuh tempo terlambat, rumahnya tersita bank. Nanti kalau menggunakan tanah itu bisa mengejar keterpurukan dan bisa terlunasi hutangnya dengan bantuan makhluk penunggu rumah ya, atau pabrik, kantor, restoran. Dan penunggu setiap rumah atau tempat itu bentuknya macam-macam ya. Jadi nanti bisa diambil tanahnya ya, banyak tanahnya diambil 3 genggam. Tanahnya diambil 3 genggam, nanti bawa ke sini, kamu langsung bisa melihat wujudnya. Bukan rekayasa. Dan di pusat padepokan Sedulur Tunggal Pancer itu tempatnya orang bermeditasi menerangkan diri Tuhan. Dan di padepokan sini saya siapkan kitab-kitab ya, kitab suci Al-Quran, kemudian buku Yasin. Saya siapin tasbih ini untuk wirid-dzikir ya, karena pusat padepokan Sedulur Tunggal Pancer yang saya pimpin, yang saya rintis sudah dari dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika dan semua agama ras suku bangsa adalah saudara saya, karena prinsip saya bahwa semua agama itu tujuannya sama, satu titik, itu nyembah minta pada Tuhan yang dia, cuma jalan tuntunannya berbeda. Itulah prinsip dari Kebhinneka Tunggal Ika jiwa saya, dan selalu melaksanakan nilai-nilai Pancasila ya, agar tidak membentur hukum. Saya bicara apa adanya karena saya berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45 sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pada kesempatan itu jadi setiap penunggu rumah itu umpamanya diajak berjamaah membaca kitab suci, karena dia akan makhluk gaib juga ya, diajak untuk beryasin ya, yasinan, itu nanti akan cepat doamu. Rezeki datang tidak disangka diduga, hingga kamu terlilit hutang cepat terlunasi. Dari mana mbah kok bisa mbah kayak gitu? Allah itu maha tahu, manusia hanya ikhtiar. Kalau manusia tidak ikhtiar, tidak mendekatkan pada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang memberi kekayaan, Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Al-Ghaniyu, Allah Al-Mu'ni, maka kamu tidak akan dibantu keterpurukan. Jadi setiap tempat-tempat ibadah, tempat-tempat rumah itu ada penunggunya ya. Nanti silahkan datang bawa tanah 3 genggam, bawa ke sini, langsung bisa melihat wujudnya di sini, di tempat pusat padepokan sini ya. Nanti setelah di sini bisa melihat wujudnya, kamu nanti di rumahmu juga bisa melihat wujud dari makhluk penunggu rumahmu ya. Banyak sekali di rumah-rumah itu angker ya, kemudian rumah itu ada hantunya, malah takut ya. Seharusnya jangan takut. Kalau takut itu kan ada kuncinya, nanti ada solusinya, bisa konsultasi pada saya, harus datang, jangan lewat HP, langsung datang lebih jelasnya. Karena santri saya banyak dari Kalimantan, Sumatera, Aceh, Nusa Tenggara, Bali, bahkan Malaysia, Brunei, Mekah ya, kemarin Inggris, Jepang datang. Allahumma amin. I like to speak English ya, jadi sedikit bahasa Inggris saya tapi bisa dipahami, kadang ada penerjemah datang atau guide-nya. Silahkan datang, nanti saya bantu dengan keterpurukan Anda. Jadilah setiap rumah itu ada penunggunya
namanya Kiai Danang jika bakal berengreso ana jero rumah atau pabrik toko ya. Kalau rumahnya itu bersih, otomatis nanti penunggunya juga jin yang bersih. Tapi kalau rumahnya itu berdendek, tidak pernah disapu, kotor, itu pasti penunggunya kebanyakan pocong, genderuwo, wewe, tuyul, kemudian apa di tengkorak dan sebagainya. Kalau rumahnya itu nggak bersih, harus tempatnya bersih ya, jaga kebersihan. Karena dalam agama Islam itu di hadis disebutkan kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau kita bertamu tempat orang, melihat rumahnya berdetak, pasti orang itu tidak beriman, imannya tipis ya, karena Allah menyukai orang yang bersih. Jadi harus bersih tempatnya. Seperti ini di pusat padepokan saya siapin untuk alat masak jika santri-santri datang ya. Sini sudah saya siapin semua, ada kamar mandi dan sebagainya. Ini khusus di rumah pusatnya. Kalau di rumah saya untuk saya sendiri pribadi ada di bawah. Ya silakan datang. Ya yang terpuruk ekonomi dan sebagainya. Langsung bisa melihat wujudnya. Maka jangan takut. Banyak sekali rumah-rumah angker, kemudian rumahnya bersih ya, tapi ada kekuatan gaib yang mengganggu keluarganya. Ya, itu harus ada solusi yang terbaik, yaitu menggunakan makhrifat jalur langit. Silakan datang, saya bantu, langsung bisa melihat wujudnya. Ya, itu judulnya adalah kalau orang Jawa mengatakan pesugihan Danyang Omah, tidak kalah dengan pesugihan Omah Buddha. Kalau pesugihan Omah Buddha pasti ada embel-embelnya, ya. Kalau sini enggak. Kalau Danyang rumah itu memang penunggu rumah. Setiap rumah itu ada penunggunya. Setiap kantor, pabrik, konter, warung, restoran ada penunggunya. Jadi kita menggunakan itu. Tidak menggunakan jin setan iblis asalnya dari pohon, dari tempat punden untuk menjadi pesugihan umat bubrah dan sebagainya. Itulah cara saya untuk membantu keterburukan dalam partisipasi saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia akan warganya terentasan dari kemiskinan, pengangguran, bisa dapat pekerjaan dengan lantaran kerjasama dengan makhluk baik penunggu rumahnya atau pabrik restoran dan sebagainya. Silakan yang utangnya ratusan juta rupiah atau miliaran terpuruk atau tertipu bisa kerjasama dengan rumahmu. Yang rumahnya terlanjur tersita, ambil aja tanahnya. Kalau rumahnya sudah dilelang dibeli orang, minta izin, saya minta tanah 3 genggam supaya saya bisa beli tanah rumah lagi. Hanya itu syaratnya. Karena pertama kamu belum disita rumah kan enak itu. Setelah disita menderita. Minta tolong bantuan dengan goib penunggu rumah. Belum disita 1 miliar atau 5 miliar. Kemarin ada yang disita senilai harga 1,5 miliar atau 4 miliar itu. Alhamdulillah dia nguri-nguri dengar tanahnya dengan doa, dekatkan diri pada Gusti Allah. Alhamdulillah dengan kerjasamanya bisa lancarkan cara Rahayu Wilujeng. Ya. Salam Rahayu dari saya, Kiai Purwadi, Kiai Among di Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Banjar, ya, Dusun Priyo, RT 1, RW 3, desanya Sugih Waras, Pringkuku Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Silakan langsung bisa melihat wujudnya, bisa langsung diperintah untuk mendatang rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu saya sampaikan. Bisa datang langsung bagi yang terpuruk dan terjebak ekonomi yang melilih hutang, bahkan sampai sekarang nganggur. Usahalah datang dengan tekad, niat, tatak, tetek, tekun, tekan. Tatak, tetek, tekun, tekan. Tatak, tetek, tekan. Gitu. Ya. Yang penting karepe bener ning ora bener, ning ngarepe bener ora bener, mergo lali gimbul mirip. Biasanya kehancurannya di situ tuh. Ya, silakan datang. Salam Rahayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad SAW. Jangan lupa selalu mengucapkan sholawat Nabi supaya dapat syafaatnya bahagia di dunia akhirat. Alhamdulillah saya diberkahi Allah bisa korban di tahun ini. Semoga nanti bisa saya tingkatkan korban saya ya, karena saya menghabiskan sisa-sisa hidup saya ini suatu saat saya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menghadap dengan membawa amal kebaikan. Walaupun semua manusia akan disiksa dulu. Ya, di dunia disiksa dulu. Entah itu lamanya, tapi pasti masuk surga
dengan amal perbuatannya. Ya, selalulah sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma wa minkalaka. Allahumma taqabbal mini Kiai Purwadi, Kiai Among.